Bab 9 rasa ini nyata. Mama nggak akan pergi lagi, kan? Desi diam. Kata-kata Arshila itu kayak tamparan pakai kapas, tapi isinya batu bata. Pelan, tapi masuk sampai ke hati yang paling belakang. Dia melihat mata Arshila, bening, bulat, nggak ada tipu-tipu, nggak ada logika. Yang ada cuma harapan, mama tetap di sini. Besok, lusa, sampai dia gede, sampai dia bisa naik sepeda roda 2. Tapi Desi, dia bukan mama yang dimaksud dunia. Dia cuma pura-pura. Tapi kenapa kok tiap kali Arshila meluk, rasanya nyata. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Gerimis rapi, udaranya dingin. Dan entah kenapa, suasana rumah itu hangat sekali. Mungkin karena Desi lagi masak sop bareng Birani, dan Arshila jadi asisten yang kerjaannya cuma nambahin wortel meski tangan belepotan kotoran krayon. Wortel biar matanya jernih, Ma, katanya. Desi ketawa. Yang penting bukan biar hatinya luka, ya. Luka kenapa? Nggak usah. Biar mama aja yang tahu. Mereka ketawa-ketawa di dapur. Panci bergolak, uap naik, hati ikut mendidih. Tapi bukan karena marah. Karena rasa yang makin susah ditahan. Selesai makan siang, Arshila tidur di pelukan Desi. Tangannya melingkar di pinggang Desi. Napasnya lembut. Desi rebahan di sofa, matanya mandang langit-langit. Des, ini cuma akting, katanya dalam hati. Cuma sementara, kontrak, dibayar. Tapi di dada, ada sesuatu yang berontak. Perasaan yang bilang, bohong. Kamu udah sayang sama anaknya dan Bah. Desi menggeleng cepat, dan dia sadar, tiap kali Arshila meluk, hatinya luluh. Bukan karena dia ingin jadi ibu, tapi karena anak kecil ini berhasil bikin dia merasa layak disayang lagi. Sore harinya, Arkan pulang lebih awal dari biasanya. Langkahnya masuk ke ruang tamu tanpa suara. Dan yang dia lihat adalah Desi yang ketiduran di sofa, rambut berantakan, tangan melingkari tubuh Arshila yang tertidur di atas perutnya. Arkan diam lama, lalu dia mendekat, mengambil selimut tipis, dan menutupi mereka berdua. Desi yang setengah sadar sempat membuka mata. Tatapan mereka bertemu. Arkan tersenyum tipis. Kali ini, beneran senyum. Kamu kelihatan pas. Desi mengerutkan dahi. Pas apa? Pas di situ, jawab Arkan. Oh, maksudnya, pas ketiduran. Desi mulai kebingungan, masih ngelek otaknya. Pas di hidup dia, jawab Arkan pelan, lalu pergi ke kamar. Dan Desi, dia bengong, deg-degan. Jantungnya berdetak nggak jelas, kayak keyboard ditekan semua hurufnya. Malamnya, mereka makan malam bertiga. Desi nyiapin ayam goreng madu, Arshila sibuk cerita tentang mimpi jadi astronot, dan Arkan sesekali melirik Desi diam-diam. Papa, Mama cantik, ya, kata Arshila tiba-tiba. Arkan terdiam. Desi berhenti ngunyah. Tapi sebelum suasana jadi canggung, Arkan menjawab, iya, cantik. Desi nyaris keselak tulang ayam. Maaf, Mas. Ulangi barusan. Jangan GR. Arkan seperti biasa, datar seperti triplek. Sulit ditebak isi hatinya. Jangankan isi hati, mimik wajahnya saja sulit ditebak. Yah, padahal udah mau update status. Desi sengaja masang wajah melas. Mereka semua tertawa, ringan, lucu, dan anehnya, nyaman. Arshila tampak bahagia. Tatapannya bolak-balik liatin papa dan mama pura-puranya yang kayak udah nggak pura-pura. Malam menjelang, Desi duduk di balkon sendirian. Langit cerah, bintang malu-malu. Dia nulis di buku kecil yang selalu dia simpan di laci. Hari ini, Arshila bilang aku cantik. Arkan juga. Tapi bukan itu yang bikin aku pengen nangis. Yang bikin nangis adalah saat aku sadar, aku ingin mereka ada terus. Bukan karena dibayar, tapi karena aku butuh mereka seperti mereka butuh aku. Pintu balkon terbuka. Arkan keluar, duduk di kursi sebelah Desi. Sunyi, tapi sunyi yang enak. Kamu bahagia? Tanya Arkan. Desi menatap langit. Nggak tahu.
Tapi, aku ngerasa damai, tenang, dan nyaman. Bagus, jawab Arkan. Mas Arkan. Desi menoleh. Arkan menoleh. Dan, tatapan mereka bertemu. Beberapa detik, keduanya berdeham pelan, bersamaan. Lalu membuang pandangan ke arah lain. Lurus ke depan, menatap langit. Kalau nanti ibu kamu minta saya keluar, kamu bakal ngebelah saya nggak? Desi bertanya dengan pelan, seolah suaranya hilang dimakan rayap. Arkan diam lama, lalu berkata pelan, aku nggak tahu. Tapi aku tahu satu hal, Arshla nggak akan biarin kamu pergi. Desi senyum, tapi bibirnya gemetar. Karena jauh di dalam sana, dia tahu. Dia nggak akan sanggup ninggalin Arshla juga. Beberapa menit kemudian, Arshla nyelonong keluar. Mama, peluk dulu, dong. Aku nggak bisa tidur. Desi buka tangan. Anak kecil itu langsung meringkuk di pangkuannya. Mama nggak akan pergi lagi, kan? Dan di situ, air mata Desi keluar. Tapi dia jawab dengan pelukan. Desi tahu dia datang karena pelarian. Tapi sekarang, dia nggak bisa lari. Karena ada tangan kecil yang selalu menariknya pulang. Dan mungkin, tangan laki-laki itu, pelan-pelan, mulai ikut menahan. Bukan pura-pura lagi, tapi, nyata, asli dan akan menjadi tempat kembali. Hari itu, pagi terasa lebih hangat dari biasanya. Desi bangun lebih awal, masih dengan rambut berantakan, tapi senyum yang nggak bisa disembunyikan. Dia mulai merasa, bukan sekadar numpang tinggal, tapi jadi bagian dari pagi rumah itu. Arshla duduk di meja makan, mainan sendok sambil nyanyi lagu anak-anak yang nadanya salah tapi tetap lucu. Arkan keluar dari kamarnya, kaos polos dan celana training. Rambut masih acak-acakan, tapi, kenapa Desi mulai ngerasa cowok itu ganteng dalam kondisi apapun. Mas Arkan, sapa Desi pelan sambil menuang teh. Dengan raut datarnya Arkan menyahut, roti bakarnya gosong. Tapi itu bukan simbol perasaan saya, canda Desi. Arkan nyengir, jarang-jarang. Dan itu membuat dada Desi sesak dengan sesuatu. Mereka sarapan bertiga, ringan, penuh tawa kecil. Seakan rumah ini memang rumah mereka. Dan Desi lupa bahwa semua ini sebenarnya cuma panggung sandiwara. Tapi sore itu, pintu depan diketuk. Dan ketukan itu, sialnya, nggak membawa pizza, tapi badai. Bu Yayu datang. Dengan gaya khasnya, tas tangan mahal, kalung yang kilaunya bisa bikin netizen buta, dan sorot mata yang siap menembus pertahanan emosi siapapun. Aku datang buat lihat cucu, katanya ke Arkan. Tapi matanya langsung menembak Desi. Dan lihat juga, ibu barunya. Desi langsung pengen pura-pura jadi pot bunga. Diam dan gak kelihatan. Saat Arshla datang dan peluk Desi di depan neneknya, Bu Yayu menyipitkan mata. Masih aja manggil dia, Mama. Sepertinya kamu terlalu mudah melupakan Safira, ibumu sayang. Arshla mengerutkan dahi, bingung. Desi terdiam. Jantungnya berdetak seperti dipukul drum marching band. Bu, Arkan coba netralin suasana. Tapi Bu Yayu jalan pelan ke arah Desi. Dengan suara lembut yang penuh racun. Kamu tuh cantik, Desi. Tapi ya, beda. Kelasnya beda. Safira lebih dari kamu, ya, meski kalian mirip sedikit. Saya bisa lihat. Dan Arkan menantu saya. Dia kadang terlalu baik untuk orang yang terlalu biasa. Kayak kamu. Desi ingin ketawa, tapi yang keluar justru hampir nangis. Dingin. Kata-kata itu dingin banget, dan Desi mencoba tetap senyum, walau hatinya seperti lagi ditusuk-tusuk pakai garpu salad. Bu Yayu mengajak Arshla keluar, main di teras. Menemani cucunya sebelum akhirnya pulang. Pulang setelah makan malam yang membuat meja makan terasa dipenuhi atmosfer dingin saat itu. Sebelum pulang bilang, nanti, nenek main lagi kapan-kapan. Arshla mengangguk tersenyum ceria, peluk neneknya, lalu lambai tangan dan bilang, dadah nenek. Setelah makan malam yang penuh ketegangan diam, Desi ngunci diri di kamar.
Tangannya tremor, bukan karena marah, tapi karena sedih. Dia tahu sejak awal bahwa dia cuma pengganti. Tapi disorot kayak gitu, dibilang, biasa. Hati siapa yang tahan? Dia duduk di lantai. Pelan-pelan air matanya keluar. Bukan karena dia lemah, tapi karena selama ini, dia mencoba kuat terlalu lama. Tok-tok, pintu diketuk. Lalu Desi membukanya pelan. Arshila masuk. Mama kenapa? Tanyanya. Desi buru-buru senyum. Nggak apa-apa, sayang. Mama cuma ngelamun. Arshila peluk dia. Kuat. Kalau mama sedih, Arshila peluk terus. Biar mama senyum lagi. Desi nggak bisa jawab. Dia hanya peluk balik. Dan di detik itu juga, dia sadar bahwa bukan dia yang sedang kuatkan Arshila, tapi Arshila yang sedang menguatkan dia. Tak lama, pintu diketuk lagi. Kali ini, Arkan, boleh masuk. Suaranya tenang. Desi mengangguk pelan. Arkan duduk di samping kasur. Tatapannya beda. Kali ini nggak datar. Ada sesuatu yang pecah di balik matanya. Maaf soal ibu, katanya. Desi menggeleng. Saya ngerti kok. Beliau cinta sama Safira. Arkan menatapnya. Lama. Kamu tahu, Safira itu orang yang selalu terlihat tenang, tapi rapuh banget. Dan kamu kebalikannya. Desi menatapnya, bingung. Kamu terlihat rapuh, tapi kamu bertahan. Kamu kuat banget. Desi mengerjap. Mas Arkan, saya ini perempuan gagal. Dulu saya nggak bisa ngurus hidup saya sendiri. Sekarang saya hidup di rumah orang lain, pura-pura jadi orang lain, dan saya mulai takut. Takut apa? Arkan menatapnya cukup lama, intens dan membuang muka saat Desi menoleh. Takut, saya nggak bisa lepas dari semua ini. Dari Arshila, dari kamu, ucap Desi lirih. Sunyi. Suasana mendadak hening untuk sesaat. Arkan menghela napas, lalu berkata pelan, kalau kamu nggak bisa lepas, jangan. Siapa tahu, ini bukan cuma pura-pura. Desi tercekat. Arkan menatapnya. Wajah yang biasanya datar itu, sekarang terbuka. Hangat, lembut, dan jujur. Malam makin larut. Arshila tidur di antara mereka. Desi masih terjaga, menatap langit-langit, jantungnya berisik sendiri. Arkan keluar dari kamar Desi, dan membiarkan Arshila tidur bersama Desi malam ini. Desi tahu, dia tahu, segalanya udah nggak sama. Karena kalau Arkan bicara seperti tadi, dan Desi merasakannya seperti ini, maka pura-pura yang mereka bangun sudah berubah jadi sesuatu yang tak bisa lagi dibohongi. Tiba-tiba, handphone Desi bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Desi, kamu pikir bisa lari terus dari utang-utang itu? Kami tahu kamu ada di mana sekarang. Wajah Desi langsung pucat, tangannya gemetar, dan untuk pertama kalinya setelah merasa nyaman, ketakutan kembali mengetuk pintu. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.